Halo semuanya, Om Swastiastu. Selamat datang kembali di kelas virtual Geografi. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada. Hari ini kita akan belajar tentang konsep esensial geografi. Konsep esensial geografi ini merupakan unsur penting dalam memahami fenomena atau kejadian geografi. Menurut Seminar IGI tahun 1988, ada 10 konsep esensial dalam ilmu geografi. Setelah menonton video ini, diharapkan kalian mampu menjelaskan konsep esensial geografi serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh semangat dan percaya diri. Untuk lebih jelasnya, simak dan tonton videonya sampai akhir ya. Konsep esensial yang pertama atau konsep dasar yang pertama adalah konsep lokasi. Konsep ini merupakan letak atau tempat di mana fenomena geografi terjadi. Secara pokok, konsep lokasi dibedakan menjadi dua, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut merupakan letak atau tempat yang dilihat dari garis lintang dan garis bujur atau sering disebut dengan garis astronomis. Dikatakan absolut karena keadaannya tetap dan tidak dapat berpindah karena berpedoman pada garis astronomis bumi. Contohnya adalah letak Indonesia yang berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Sementara, kalau lokasi relatif adalah posisi sesuatu berdasarkan kondisi dan situasi daerah sekitarnya. Letak relatif ini dapat berubah sesuai sudut pandang penggunaannya. Contoh lokasi relatif adalah negara Indonesia yang diapit oleh dua benua, yaitu Asia dan Australia, dan dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, dari penjelasan di atas, dapatkah kamu menjelaskan di mana lokasi relatif tempat tinggalmu? Yang kedua adalah konsep jarak. Konsep jarak mengacu pada ruang atau sela yang menghubungkan antara lokasi atau dua objek dan dihitung melalui hitungan panjang maupun waktu. Konsep jarak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu jarak absolut dan jarak relatif. Jarak absolut ini menunjukkan jarak antar wilayah yang diukur menggunakan satuan panjang. Contohnya, jarak antara Jakarta dengan Bandung adalah 150 km. Sementara, jarak relatif merupakan jarak tempuh yang menggunakan atau mempertimbangkan rute, waktu, dan biaya perjalanan. Contoh jarak relatif adalah jarak antara Jakarta ke Bandung bila ditempuh menggunakan mobil dan lewat jalur tol akan memakan waktu 2,5 jam. Namun, jarak tersebut akan berbeda bila menggunakan kereta api atau pesawat yang mungkin hanya ditempuh sekitar 50 menit. Yang ketiga adalah konsep keterjangkauan. Konsep keterjangkauan ini berkaitan dengan tingkat kemudahan untuk menjangkau suatu objek. Konsep keterjangkauan ini tidak hanya tergantung pada jarak, namun tergantung pada kondisi geografis, sarana transportasi, dan komunikasi. Contoh dari konsep keterjangkauan ini adalah wilayah Papua yang memiliki relief permukaan bumi yang tidak rata, bergunung-gunung, dan berbukit-bukit akan lebih sulit ditempuh atau dijangkau karena kondisi medannya yang berat. Nah, bagaimana dengan tempat tinggalmu? Apakah sulit atau justru malah mudah dijangkau? Yang keempat adalah konsep pola. Pola berkaitan dengan bentuk, struktur, dan persebaran fenomena geosfer sebagai akibat dari interaksi antar komponen yang ada. Fenomena yang dimaksud adalah fenomena fisik dan fenomena sosial. Contoh dari konsep ini adalah pola pemukiman penduduk yang ada di pesisir berbentuk memanjang atau linear mengikuti sepanjang garis pantai. Yang kelima adalah konsep morfologi. Konsep ini menunjukkan bentuk muka bumi sebagai hasil dari tenaga endogen dan tenaga eksogen. Tenaga endogen adalah
tenaga yang berasal dari dalam bumi, sementara tenaga eksogen adalah tenaga yang berasal dari luar bumi. Contoh dari konsep ini adalah daerah selatan Yogyakarta yang merupakan daerah perbukitan kapur atau kars yang terbentuk karena tenaga endogen dan tenaga eksogen. Yang keenam adalah konsep aglomerasi. Konsep ini merupakan kecenderungan pengelompokan fenomena di suatu kawasan. Contoh dari konsep ini adalah kegiatan industri wilayah Jakarta dan Jawa Barat yang terpusat di Jababeka, di Pulau Gebang, dan di Tangerang. Yang ketujuh adalah konsep nilai kegunaan. Konsep ini berkaitan dengan manfaat yang diberikan oleh suatu wilayah di muka bumi yang dapat dikembangkan menjadi potensi yang menunjang perkembangan wilayah tersebut. Contoh dari konsep ini adalah Pantai Kute dan Pantai Sanur memiliki nilai kegunaan sebagai sarana rekreasi bagi wisatawan, tetapi bagi masyarakat sekitar digunakan untuk menopang sektor ekonomi. Yang kedelapan adalah konsep interaksi. Konsep ini menunjukkan keterkaitan dan ketergantungan suatu daerah dengan daerah lain untuk memenuhi kebutuhannya. Contoh dari konsep ini adalah hasil pertanian dari desa yang didistribusikan ke kota. Sebaliknya, masyarakat desa membutuhkan teknologi pertanian yang dipasok dari kota. Konsep yang kesembilan adalah konsep diferensiasi area. Konsep ini membandingkan dua wilayah untuk menunjukkan adanya perbedaan antara satu wilayah dengan wilayah lain. Contohnya, wilayah pedesaan dengan ciri khas area persawahan sangat berbeda dengan wilayah perkotaan yang terdiri atas area pemukiman, pusat perdagangan, perkantoran, dan berbagai utilitas kehidupan. Contoh lainnya adalah di daerah pantai, penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan, sedangkan di pegunungan, penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Konsep yang terakhir adalah konsep keterkaitan ruang. Konsep ini menunjukkan tingkat keterkaitan antar wilayah dan mendorong terjadinya interaksi sebab akibat antar wilayah. Contoh dari konsep ini adalah daerah hilir mengalami banjir karena pembangunan yang terjadi di daerah hulu. Contoh lainnya adalah kebakaran hutan yang terjadi di Riau. Wilayah sekitarnya akan ikut merasakan dampaknya, misalnya adanya asap. Fenomena ini bahkan bisa dirasakan oleh negara tetangga. Dari penjelasan tersebut, dapat kita rangkum bahwa geografi memiliki 10 konsep esensial, yaitu lokasi, jarak, keterjangkauan, pola, morfologi, aglomerasi, nilai kegunaan, interaksi, diferensiasi area, dan keterkaitan ruang. Nah, yang terakhir, untuk meningkatkan pemahaman kamu terhadap konsep geografi, mari kerjakan kegiatan berikut. Cukup sekian materi hari ini. Semoga adik-adik paham tentang konsep-konsep esensial geografi. Terima kasih. Bye-bye.